Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi isanatan jalian namsi wan sairi juhali wa ihya adili wa ibqa al islami bil ilmi wa darul akhirati wa ridwallahi ta'ala wa syukran ala nikmatil akli wa nikmatil syahatil badani fadlillahi ta'ala ila hadratina bil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti kiramna khususun khasatan ila muslim adha kitab pedoman kain wa jamin talamidhi wa masyayikhina wa mu'alif kutub allati ta'lamna wa lamna sanatan lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya mu'minina amin. Mari kita teruskan pelajaran kita hari ini, yaitu kitab Pedoman KNU-an jilid 2, yang mana untuk hari ini akan menerangkan tentang sejarah lahirnya NU atau Nahdlatul Ulama. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bi ilmi fitrin amin. Bab yang ke-6 ya. Bab yang ke-6 menerangkan tentang sejarah lahirnya NU atau Nahdlatul Ulama. Perlu sampeyan ketahui bahwasanya Nahdlatul Ulama itu adalah dua kata bahasa Arab. Pertama yaitu nahdoh, yang berarti yaitu kebangkitan. Nah, sedang yang kedua yaitu kata ulama. Ulama berarti apa? Pewaris ilmu para nabi. Jadi kata-kata Nahdlatul Ulama itu artinya kebangkitan orang-orang yang mewarisi ilmu para nabi. Nah, Nahdlatul Ulama atau yang disingkat NU itu adalah sebuah organisasi. Jadi NU itu bukan agama tapi sebuah organisasi. Nah, yang berdirinya itu diprakarsai oleh para ulama, yaitu pada tanggal 16 Rajab tahun 1344 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926 Masehi di Surabaya. Nah, berdirinya NU itu dilatar belakangi oleh perkembangan pemikiran agama dan politik yang terjadi pada waktu itu. Jadi pada tahun 1924 Masehi, Syarif Husain, yaitu Raja Hijaz Mekah yang berpaham Sunni, itu ditaklukkan oleh Abdul Aziz bin Saud yang beraliran Wahabi. Nah, tersebarlah kabar bahwa pemimpin baru itu akan melarang segala bentuk ritual yang dikerjakan oleh warga Aswaja atau warga ahli sunnah wal
wa jamaah yang sudah berlangsung sejak berabad-abad lampau dan akan digantikan dengan model ibadah dengan corak Wahabi. Nah, aliran baru ini itu mencoba membumihanguskan tradisi yang sudah mengakar di kalangan umat Islam. Misalnya yaitu tradisi Maulidan, yaitu untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Termasuk lagi yaitu tradisi tawasul, tahlilan, ziarah kubur, dan lain-lain. Nah, kontan saja hal itu menuai protes yang keras dari seluruh penjuru dunia yang berpaham aswaja atau ahli sunnah wal jamaah. Nah, tidak hanya sampai di situ, bahkan Raja Abdul Aziz itu juga ingin memperluas pengaruhnya sampai ke seluruh penjuru dunia, yaitu dengan kedok demi kejayaan Islam. Nah, yaitu berencana meneruskan kekhalifahan di Turki yang sempat terputus setelah runtuhnya daulah Islamiyah. Nah, untuk mewujudkan tujuan tersebut, yaitu merencanakan sebuah muktamar khilafah di kota suci Mekah. Nah, seluruh negara Islam di dunia itu akan diundang untuk menghadiri acara tersebut, termasuk Indonesia, termasuk negara Indonesia. Ini juga akan diundang untuk menghadiri muktamar khilafah di kota suci Mekah. Nah, awalnya delegasi yang direkomendasikan untuk menghadiri acara tersebut itu adalah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Beliau sebagai wakil dari kalangan pesantren. Nah, host Cokro Aminoto itu beliau sebagai mewakili syarikat Islam, dan Kiai Haji Mas Mansur mewakili organisasi Muhammadiyah. Nah, namun ada yang bermain curang di antara para calon utusan dari Indonesia. Kenapa? Karena Kiai Haji Wahab Hasbullah itu tidak mewakili organisasi yang resmi, maka namanya dicoret oleh mereka, itu dicoret dari daftar calon utusan. Nah, akhirnya peristiwa inilah yang menyadarkan para ulama pengasuh pesantren betapa pentingnya sebuah organisasi, sekaligus menyisakan sakit hati yang sangat dalam. Karena apa? Karena tidak ada lagi yang bisa dititipi sikap keberatan terhadap rencana Raja Ibnu Saud yang akan mengubah model beragama di Mekah. Nah, para ulama pesantren itu tidak menerima kebijakan raja yang anti kebebasan bermadhab, anti maulid Nabi, anti ziarah kubur, dan lain-lain. Bahkan santer terdengar bahwa makam Nabi Muhammad SAW itu akan dibongkar. Nah, bagi para kiai pesantren, pembaharuan itu ada suatu keharusan. Nah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari
itu juga tidak mempersoalkan hal itu. Jadi beliau itu bisa menerima kaum modernis, menghimbau umat Islam kembali kepada ajaran Islam yang murni, yakni langsung pada Al-Quran dan hadis. Namun Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu tidak bisa menerima pemikiran mereka yang meminta umat Islam agar meninggalkan prinsip bermadhab. Kenapa? Sebab tidak semua umat Islam punya kemampuan untuk mengambil hukum langsung dari Al-Quran dan hadis. Nah, lagi pula berpegang pada madhab juga tidak keluar dari garis yang tertera di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, di samping itu, karena ide pembauran ini dilakukan dengan cara yang tidak baik, seperti melecehkan, merendahkan, membodoh-bodohkan, bahkan mengkafirkan sesama muslim, maka para ulama pesantren menolaknya. Nah, bagi mereka pembauran itu tetap dibutuhkan. Pembauran itu tetap dibutuhkan. Namun tidak dengan meninggalkan khasanah keilmuan yang sudah ada dan masih relevan. Nah, karena latar belakang yang mendesak itulah akhirnya Jamiah Nahdlatul Ulama atau NU didirikan. Nah, pendiri resminya Nahdlatul Ulama yaitu Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Beliau merupakan pengasuh pondok pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Nah, sedang yang bertindak sebagai arsitek dan motor penggerak adalah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Beliau merupakan pengasuh pondok pesantren Bahrul Ulum Tambak Beran Jombang. Nah, Kiai Wahab itu adalah salah seorang murid utama Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau adalah sosok ulama yang lincah, cerdas, energik dan jangkatan. Nah, sekarang menerangkan tentang struktur pengurus NU yang awal atau yang pertama kali. Nah, susunan pengurus besar Nahdlatul Ulama atau NU yang pertama kali dibentuk pada tahun 1344 Hijriah atau bertepatan tahun 1926 Masehi itu terdiri dari Suriah apa sih Suriah itu? Suriah itu adalah pemimpin tertinggi dalam organisasi NU yang bertugas untuk membina, mengawasi dan mengatur setiap kebijakan penting dalam NU. Jadi Suriah Rois Akbarnya yaitu Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Nah, wakil Rois yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan Ahyad. Nah, katib awal yaitu Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Katib tsani atau katib yang kedua yaitu Kiai Haji Abdul Halim. Kiai Haji Abdul Halim. Nah, Awan yaitu Kiai Haji Mas'awi bin Abdul Aziz, Kiai Haji Ridwan Abdullah, Kiai Haji Amin Abdul Syakur, Kiai Haji Amin, Kiai Haji Said, Kiai Haji Nahrawi Thohir, Kiai Haji Hasbullah, Kiai Haji Syarif, Kiai Haji Yasin, Kiai Haji Nahrawi Amin,
termasuk yaitu Kiai Haji Bisri Sansuri, Kiai Haji Abdul Hamid, Kiai Haji Abdullah Ubaid, Kiai Haji Dahlan Abdul Qohar, Kiai Abdul Majid, Kiai Haji Masuri, itu suriahnya. Nah, mustasarnya siapa? Mustasar itu apa toh? Kita harus tahu mustasar. Mustasar itu adalah tokoh yang menjadi rujukan dalam Jamiah Nahdlatul Ulama untuk memberikan masukan kepada para pengurus demi kemaslahatan NU. Nah, mustasarnya yaitu Kiai Haji Muhammad Zubair, Kiai Haji Raden Muntoha, Kiai Haji Mas Nawawi, Kiai Haji Raden Asnawi, Kiai Haji Hambali, Syekh Ahmad Ghunaim. Nah, adapun tangfidiyahnya, tangfidiyah itu apa? Itu pelaksana atas kebijakan yang diputuskan oleh Dewan Suriah. Adapun tangfidiyahnya yaitu ketuanya Kiai Haji Hasan Gipo ya. Ketuanya Haji Hasan Gipo. Adapun wakilnya yaitu Haji Soleh Samil. Sekretarisnya yaitu Muhammad Siddiq Sugeng Yudhowiro. Wakilnya yaitu Haji Nawawi. Adapun bendaharanya yaitu Haji Muhammad Burhan dan Haji Ja'far. Jadi organisasi NU itu didirikan dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk melestarikan, mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam aswaja dengan menganut salah satu madhab 4, yaitu apa? Madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Bahkan dalam anggaran dasar yang pertama yaitu tahun 1927 Masehi dinyatakan bahwasanya organisasi NU untuk memperkuat kesetiaan kaum muslimin pada salah satu madhab 4 tersebut. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan kala itu antara lain apa saja? Antara lain yaitu 1. Memperkuat persatuan ulama yang masih setia kepada madhab 4. Kedua yaitu memberikan bimbingan jenis kitab yang diajarkan pada lembaga pendidikan Islam. Ketiga yaitu penyebaran ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan mazhab 4. Nah, yang nomor 4 yaitu memperluas jumlah madrasah serta memperbaiki organisasinya. Yang nomor 5 yaitu membantu pembangunan masjid, langgar, dan pondok pesantren. Nah, yang nomor 6 yaitu membantu anak yatim piatu dan fakir miskin. Sekarang kesimpulan dari apa yang telah saya terangkan dari awal tadi hingga akhir. Kesimpulannya, NU itu berdiri di Surabaya pada tahun 1926 Masehi. Nah, tujuannya yaitu untuk melindungi. Tujuan berdirinya NU adalah untuk melindungi masyarakat Islam Indonesia dari pemikiran di luar aswaja. Nah, selain itu didorong situasi politik yang terjadi pada saat itu, yaitu pada tahun 1924 Masehi. Maka itu ditaklukkan oleh aliran Wahabi yang melarang masyarakat aswaja atau ahli sunnah wal jamaah untuk melakukan ziarah kubur.
Maulidan, dan lain-lain. Nah, pada tahun 1926 Masehi, NU itu mengutus Kiai Haji Wahab Hasbullah dan Kiai Haji Dahlan Abdul Qadir bersama dengan Syekh Ghonaim Al-Misri untuk meminta pemerintah Arab Saudi agar kebebasan bermadhab itu tetap dijamin di tanah haram. Nah, akhirnya misi itu bisa berhasil diemban dengan baik. Raja Saud menyetujui permintaan itu. Nah, tim itu dikenal dengan Komite Hijaz. Sekarang latihan soal. Soal yang nomor 1. Apa arti Nahdlatul Ulama? Apa arti Nahdlatul Ulama? Pertanyaan yang nomor 2. Kapan NU berdiri? Ya, NU itu berdiri kapan? Disebutkan tanggal, bulan, dan tahunnya. Baik tahun dan tanggal Hijriah ataupun yang masanya juga ya. Nah, pertanyaan yang nomor 4. Siapakah yang menjadi utusan Jamiah Nahdlatul Ulama ke Mekah untuk menemui Raja Saud? Jadi siapa-siapa saja yang menjadi delegasi dari Nahdlatul Ulama untuk pergi ke Mekah untuk menghadiri undangan Raja Saud? Sebutkan orangnya. Terus pertanyaan yang nomor 5. Apa yang menjadi latar belakang berdirinya NU? Yang latar belakangi berdirinya NU itu apa? Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.